Selamat pagi, Jess. Saya mau menanggapi beberapa komen dari rekan-rekan yang ada di Facebook ya. Saya pikir sih, menurut saya, eh, kamu nggak fokus dengerin aja. Karena pertanyaan-pertanyaannya rata-rata adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah menjelaskan semuanya. Contoh, kenapa makan 3 kali sehari itu nggak saya suggest atau nggak saya sarankan. Karena kalau kamu makan 3 kali sehari, itu lambungmu belum beres, insulinmu belum beres, kamu udah tap lagi dengan makanan yang lain. Sehingga itulah yang memicu inflamasi dalam tubuhmu. Sehingga ketika terjadi kebutuhan di mana antiinflamasi bekerja atau antioksidan bekerja, kolaps mereka. Contoh yang paling gampang, jam berapa kamu makan pagi? Jam 7? Jam 8? Rata-rata jam segitu ya, jam 7, jam 8 kamu makan pagi ya. Kenapa saya sarankan tidak makan pagi? Karena itu nyambung dari waktu malam kamu tidak makan. Kalau malam kamu tidak makan, mulai jam 7 malam kamu tidak makan, maka 16 jamnya itu jam 10 pagi. Nah, saya selalu menyarankan nunggu 18 jam baru makan. Kalau saya menyarankan seperti itu. Tapi kamu jam 11 pun bisa makan. Jam yang ke-17 bisa makan. Kenapa harus jam yang ke-17, Pak? Karena itu memberi kesempatan untuk selmu itu meregenerasi. Bagaimana caranya sel meregenerasi? Sel yang sehat memakan sel yang tidak sehat. Karena sel yang tidak sehat atau sel yang rusak itu adalah asam amino terbaik yang bisa dimakan sama sel yang sehat. Itu caranya, dan itu butuh waktu 18 jam kamu tidak makan. Nah, kalau kamu hitung dari jam 7 malam, ya, jam 7 malam karena kamu jam 6 selesai makan, jam 7 malam sampai jam 10 pagi itu 16 jam. Nah, disitulah sel mulai memakan selnya. Kamu kasih jeda 2 jam, jam ke-17 sama jam ke-18. Kamu makan yang disarankan telur. Kenapa telur? Karena telur tidak ada karbonnya. Telur tidak ada gulanya, sehingga tidak memicu pankreas untuk menciptakan atau memproduksi insulin, sehingga aman lambungmu. Nah, dalam waktu 18 jam kamu tidak makan kan, bukan berarti tidak minum. Saya sarankan minummu adalah racikan macin. Nah, ketika jam 7 malam kamu minum racikan macin, jam 8 malam kamu minum racikan macin, jam 9 malam kamu minum racikan macin, jam 10 kamu udah bisa tidur kan? Nah, ketika tidur, kan tidur kamu nggak minum. Nah, bangun pagi jam 4, jam 5 kamu minum racikan macin, jam 6 kamu minum racikan macin, jam 7 kamu minum racikan macin. Pak, kalau saya nggak punya racikan macin, ya mau tidak mau kamu minum, kalau air putih yang menjadi minumanmu, ya kamu harus mengasupkan suplemen. Nggak bisa tidak. Karena kalau kamu nggak mengasupkan suplemen, kamu pasti akan gembar-gembor, teriak-teriak, nggak tuat atu, nggak tuat atu, atu nggak tuat pak, atu nggak tuat gitu. Kenapa ya? Karena selmu berontak karena nggak dikasih makan. Padahal sebetulnya kamu hanya butuh minum. Kalau kamu menerjemahkan informasi di otak ini benar, kamu hanya butuh minum. Nah, minum yang terbaik itu minum yang isinya adalah nutrisi, bukan gula. Nah, kesalahan terbesar orang-orang itu meminumnya minumannya gula. Bahkan ketika dia konsultasi, tanya, bisa enggak racikan macin dicampur sama gula? Bisa enggak racikan macin dicampur dengan stevia? Bisa enggak racikan macin dicampur dengan apa itu yang plastiknya kuning itu namanya apa itu? Yang untuk orang diabetes itu gula bubuk yang kuning itu loh, apa itu namanya itu, ya itu. Kalau menurut saya enggak perlu, Jess. Racikan macin itu pure, murni nutrisi. Rasanya juga enggak pahit-pahit amat, rasanya juga enggak sepet-sepet amat, rasanya enak banget, sehingga kamu pun meminumnya enggak perlu takut. Nah, itu yang saya sarankan kan seperti itu. Nah, kalau seandainya saya ngomong nih masalah nih, ada Pak, saya kerja keras Pak, saya kuli Pak, saya petani Pak, kalau nggak makan bongko Pak, itu kamu berarti salah salah persepsi, salah nangkep, sehingga kamu hanya mementingkan apa yang ada di kepentinganmu. Kamu nggak mau belajar tentang apa yang saya sampaikan. Pertanyaan saya adalah, ketika satu hari kamu makan 3 kali, itu kenapa saya tidak sarankan? Kamu tidak pernah memberikan kesempatan insulinmu turun. Kalau kamu makan satu hari 3 kali,
Nah, kalau kamu tidak pernah memberikan kesempatan insulinmu turun, siap-siap aja kamu pasti kena yang namanya formin. Kamu pasti kena yang namanya kebasentin. Kamu pasti kena yang namanya prasol. Tidak mungkin tidak. Makanya banyak orang yang bermasalah, kenapa mah, kenapa tukak lambung, kenapa GERD, jawabannya itu. Gitu. Itulah sebabnya sarapan yang terbaik itu tidak sarapan. Kamu cukup makan sehari 2 kali itu sudah berlebih kalau menurut saya. Nah, sehari sekali yang mantap banget. Kalau sehari 2 kali kan siang jam 1 sama sore jam 5 atau jam 6 kamu makan. Ya enggak masalah kalau makananmu bisa ditakar gulanya. Ya, yang namanya cemilan, cepuluh, cebelas, jajanan, nasi itu kamu takar. Kamu mau makan itu di siang atau di sore. Kan itu baru jawabannya betul. Karena apa? Karena kalau tidak, kamu tidak bisa menikmati proses regenerasi selmu mantap. Regenerasi selmu luar biasa. Karena apa? Lambung kosong itu butuh waktu 4 sampai 5 jam. Lambung kosong. Insulin turun itu butuh waktu 8 sampai 10 jam. Insulin turun. Nah, kalau kamu makan 3 kali sehari, kamu tidak pernah memberikan kesempatan pankreasmu istirahat. Kamu tidak pernah memberikan kesempatan pankreasmu tidak tidur. Kenapa ya? Karena sebelum 9 jam kamu udah kasih makan lagi. Sebelum 9 jam kamu udah kasih makan lagi. Belum lagi cemilan 10 11-nya. Belum lagi nitilinnya makanan. Belum lagi kopi gula arennya, belum lagi macchiato-nya, belum lagi karamelnya, belum lagi apa itu yang lainnya, ya. Snack-snack itu apalagi kalau kamu dalam posisi kayak saya main di IO. Main di IO itu kalau menjamu orang meeting itu namanya full board meeting. Itu nginep semalam makannya 3 kali. Snacknya 2 kali. Jadi belum sempat kamu istirahat udah dicekokin lagi makanan, udah dikasih lagi makanan. Dan rata-rata jujur makanan yang kamu makan itu rata-rata 70% gula, 30% protein. Ya kalau seperti itu, ya kalau 80%-nya gula, 20%-nya protein, ya siap-siap aja. Makanya nggak heran kamu yang menjalankan tidak makan di bulan yang harus kamu tidak makan dan tidak minum, ujung-ujungnya kamu kena diabetes. Kenapa ya? Karena ketika kamu mulai makan, yang kamu makan itu tadi, maka ditambah lagi iklan, berbukalah dengan yang manis-manis. Ya sudah selesai. Ya, apalagi ditambah lagi iklan, apapun makanannya, teh entol, entol minumannya. Ya sudah selesai. Ya, kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak mengatur dirimu, maka kamu akan diatur orang lain. Kalau kamu tidak bisa memelihara kesehatan kamu, maka orang lain akan memanfaatkan kesehatan kamu. Nah, pilihannya di tangan dirimu sendiri. Ya, pilihannya di tangan dirimu sendiri. Contoh, jam 7 pagi kamu sarapan. Jam 12 sudah siang. Berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 5 jam. Lambungmu baru kosong. Insulinnya belum turun, kamu udah kasih makan lagi. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 6, 6 jam. Insulinmu belum turun, kamu kasih makan lagi. Kapan kamu mengistirahatkan pankreas? Tidak pernah. Nah, itu sebabnya muda-muda, anak-anak itu sudah masuk tipe diabetes tipe 2, diabetes tipe 1. Karena mereka tidak mengatur makanannya. Sehat itu disiplin loh. Dan itu pilihan. Beneran. Ini kami berjalan nih dari kemarin kita makan. Kemarin kita makan jam berapa ya? Oka-oka ayam Suharti itu. Kita makan ayam Suharti jam 5. Jam 5 sore kami makan. Ini sampai jam 4 sore hari ini belum makan apapun. Belum makan lagi. Sampai detik ini. Pak Ces enggak puasa? Enggak, saya enggak puasa. Karena tiap hari saya udah puasa kok. Nah, gitu Jess. Itu yang perlu kamu awasi. Dan orang selalu tanya, Pak Jess enggak lemes. Kalau kamu udah terbiasa menjalankan pola seperti yang saya sampaikan, enggak ada kata lemes. Bahkan sampai 72 jam. Saya udah berkali-kali menjalankan tidak makan 72 jam. Karena apa? Karena saya butuh riset tubuh saya. Stem cell yang alami daripada saya bayar 300 juta untuk nyuntik stem cell. Ngapain? Ya mendingan saya munculkan sendiri dong dari dalam diri saya yang sangat ajaib dan alamiah. Itu ada di dalam diri saya. Gitu. Nah, itu caranya sehat
secara